Ya, halo guys, jumpa lagi di videonya Mas Dul. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal perbandingan kedua drone ini ya. Ini drone DJI Mini 3 dan DJI Mini 2. Dan apa kekurangan dan kelebihan masing-masing di drone ini ya. Ini yang kekurangan lama, ini Mini 2 ya. Mini 2. Ya kan? Oke. Yang ini Mini 3 masih harus dibuka dulu ya. Oke, ini Mini 3 yang enggak ada sensornya ya. Oke, dan juga kita akan bahas kesesuaian remote, kompatibilitas remote, dan juga kita akan membahas juga tentang siapa saja yang butuh drone ini. Masing-masing drone ini lebih condong ke kebutuhan apa sih, kita akan bahas. Oke, yang pertama, kalau soal pemposisian ya, kita bicara soal GPS dulu ya. GPS yang ini Mini 3 ini lebih buruk daripada ini. Soalnya entah kenapa, pokoknya saya punya kedua drone ini, jadi saya bisa membedakan kedua drone ini di sektor GPS-nya. GPS-nya ini lama banget. Yang Mini 3 ini dapat home point-nya ini lama, bisa sampai 3 menit. Nggak tahu kenapa, entah ini unit saya yang gagal dari sononya atau gimana, pokoknya gitu. Dan juga ini maksimal cuma 16, kadang syukur-syukur dapat 19, itu yang paling tinggi ya. Kalau Mini 2 ini dia bisa dapat GPS sampai 30. Bisa gitu kan, nggak tahu kenapa, aku juga heran ya. Padahal ini produk yang lebih lama gitu, yang lebih kecil ini soal GPS dia malah lebih unggul, dia lebih banyak, dan dia juga lebih cepat dapat home point-nya. Dia bisa dapat home point kira-kira cuma 30 detik, dia nyala udah langsung dapat di tempat yang sama, di lapangan bilang, yang tempat terbuka. Oke. Yang kedua, visionnya. Ini masih soal pemposisian ya. Ini visionnya, keduanya sama. Sama tapi nggak sama. Ini bentuknya gini ya. Ini sama kayak Mavic Mini, juga sama, Mini SE juga sama, ini juga sama, Mavic Mini, Mini SE, bahkan DJI Tello yang harganya cuma 2 jutaan itu juga sama. Ada lagi ya, kayak punyanya Neo itu sama, sensornya sama, tapi ini lebih akurat daripada ini. Dan oke, saya ceritakan dulu ya. Kemarin ini di tempat gelap sedikit aja, kalau di tempat yang sama ini bisa goyang, kadang malah masuk ke mode ATTI. Kalau ini enggak, dia di tempat gelap pun dia masih bisa hover dengan stabil tanpa GPS. Jadi di ruangan ya, jadi nggak ada sinyal GPS, dia lebih stabil daripada ini. Ini tetap goyang-goyang, dan kadang malah mode ATTI. Makanya banyak sekali ini kasus crash, soalnya dia belum ngelock, apalagi dia juga ngelock GPS-nya juga lama, dia langsung masuk ke mode ATTI,
betul ya, mode ATTI itu tanpa pemposisian, jadi tanpa vision, tanpa GPS. Kalau ini jarang sekali masuk ke mode ATTI ya. Oke, pokoknya yang jelas ini sensor bawah visionnya ini juga lebih baik daripada ini. GPS-nya ini juga lebih unggul daripada ini, dia lebih cepat, juga jumlah GPS-nya lebih banyak. Yang ini maksimal cuma 19, ini bisa sampai 30. Bayangkan tuh. Oke. Yang kedua, kompatibilitas remote ya. Oke. Kalau ini bisa dikonekin ke DJI RC-N1, ini juga bisa dikonekin ke DJI R1, tapi ini bisa dikonekin ke smart controller ini yang buat live ya. Jadi biasanya saya ngejob live streaming ke YouTube, pihak syutingnya minta output HDMI ya, jadi ini ya output HDMI. Bentar. Nah ini output HDMI nya, port HDMI. Oke, kelihatan. Oke, saya tutup kembali. Jadi ini bisa connect ke smart controller. Kalau yang DJI Mini 2 ya, maksudnya DJI Mini 2 bisa connect ke smart controller, tapi DJI Mini 3 nggak bisa. Tapi dia bisa connect ke DJI RC, jadi dia bisa connect ke remote layar, tapi yang nggak ada output HDMI, jadi dia nggak bisa streaming. Mini 2 nggak bisa ke DJI RC, tapi dia bisa connect ke sini, nggak tahu kenapa. Padahal ini sebenarnya di bawah ini, di bawahnya nanti saya jelaskan kenapa di bawah spek. Tapi itu di kamera ya, maksud saya itu kameranya dia di bawah Mini 3. Dia sensor kameranya cuma 1/2.4 in, jadi nggak ada 1 in. Jadi ini sama kayak Mavic Mini, Mavic Pro 1, Mavic Air 1, semuanya itu sama kayak Mini SE, Mavic Mini ya, itu sama, sesuai sama, cuma dia di upgrade ke 4K 30 fps, sama kayak ini juga 4K 30 fps, tapi dia sensornya lebih besar. Dia 1/4 berapa ya, 3/4, iya bener ya, pokoknya 0,7 in. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Komplit plus remote. Oke. Kita bahas ke apa? Kenapa tadi balik lagi ya? Tadi ada yang di TikTok ada yang nanyain kenapa ini GPS-nya lebih kecil daripada ini. Oke, saya jelasin. Ini Mavic Mini 2 ini keluar setelah Mavic Mini keluar. Jadi ini ada versi upgrade dari Mavic Mini atau Mini 1. Mavic Mini itu cuma mentok di resolusi 2,7K. Kalau ini bisa sampai 4K 30. Kalau Mavic Mini kan 27,K 30. Kalau ini 2,7 nya bisa sampai 60 fps. Oke, jadi ini upgrade. Terus jaringannya ya, konektivitas drone ke remote dia pakai OcuSync 2, sama kayak ini juga pakai OcuSync 2. Sementara Mavic Mini itu masih pakai enhanced Wi-Fi atau Wi-Fi yang diperkuat. Jadi ini
adalah upgrade dari Mavic Mini. Mavic Mini itu sama kayak ini, GPS-nya pun sama, tapi sensor visionnya ini lebih jelek daripada Mavic Mini. Saya akun itu karena saya juga pernah punya Mavic Mini, tapi GPS-nya ini masih sama kayak Mavic Mini. Dia lama, dapat GPS-nya lama, juga mentok cuma 19-an, nggak bisa 20 lebih. Kalau ini bisa 30. Dan yang kedua, ini kan upgrade dari Mavic Mini ya. Ini keluar setelah Mavic Mini keluar. Dan ini Mini 3 ini keluar setelah Mini 3 Pro keluar. Jadi ini adalah downgrade dari Mini 3 Pro. Mini 3 Pro yang ada sensor depan belakang, tapi ini dipotong, ini enggak ada sensor depan belakang, anti nabraknya enggak ada, sama kayak ini sih. Tapi ini adalah versi downgrade dari Mini 3 Pro. Kalau ini adalah versi upgrade dari Mavic Mini atau Mini 1. Jadi wajar saja ya. Mavic Mini 3 Pro itu sensornya nggak kayak gini ya. Dia pakai 2 kamera dan 2 sensor infrared, nggak kayak ini. Makanya itu kenapa GPS-nya dia lebih lemah daripada Mini 2, karena ini versi downgrade, sementara ini adalah versi upgrade. Oke, kita sekarang bahas ke videonya sebenarnya sama ya. Ini benar-benar sama, cuma di ini sensornya lebih besar, terus dia bisa real portrait. Keunggulannya bisa real portrait, jadi dia bisa putar gini. Nah, ini satu-satunya keunggulannya dia. Gak percaya? Ya, saya akui ini cuma satu-satunya keunggulan dia. Soal ketahanan angin, ketahanan angin ini sama ya. Saya akui ini sama. Dia di level 5. Saya juga pernah coba di gunung. Ini angin kencang juga gas saja. Nggak ada masalah kalau di ketahanan angin ya. Kalau ini kan pihak portrait ini nggak bisa. Ini kekurangan dia. Ini kekurangan Mini 2. Oke, kita bahas ke remote-nya ya. Remote-nya ini kebetulan saya punyanya yang ini buat Mini 2 ya. Ini juga bisa dikonekkan situ, bisa. Cuma ini yang nggak bisa dikonekkan ke sini, jadi nggak bisa buat live streaming ini ya. Keunggulannya dia lagi, ini bisa buat live streaming, dan Mini 3 nggak bisa. Entah kenapa, saya liatin dulu ya. Kenapa di sini nggak ada menu buat Mini 3, padahal ini sama-sama OcuSync 2. Remote ini bekerja di OcuSync 2, dia Android 7. Bentar ya. Oke, manajemen aircraft. Oke, add device. Di sini ada R2S, ada Mini 2, Mavic Air 2, Mavic Pro 2, Mavic 2 Pro maksud saya, Mavic 2 Zoom. Wah, kok malah switch? Gimana sih? Duh, gak bisa dibatalin lagi. Cancel. Unwearing. Oke.
Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Enterprise Dual. Ini yang mana ya bentuknya? Ini 2 kamera ya, tapi ya satu berarti ini satu biasa, kamera biasa, satu thermal gitu ya Pak ya. Belum pernah lihat yang ini ya. Phantom 4 Pro V2, Mavic 2 Enterprise Advance. Gak ada Mini 3, gak ada menu buat Mini 3. Nah, jadi walaupun ini sama-sama pakai OcuSync 2, tapi dia nggak ada menu buat dikonekin di sini. Nggak tahu kenapa DJI melakukan ini. Oke, beratnya ya soal kenyamanan dipakai ya. Kalau pengalaman pribadi saya ya, saya menjelaskan tentang ergonomi. Oke, gini ya, ini RCN1. Ya gini aja ya, feelnya ya, yang saya rasakan ini feelnya ini presisi ya khas kualitas DJI ya, tapi nggak sepresisi ini, nggak seenak ini kontrolnya gitu loh. Ini itu gimana ya, ini mantap gitu loh. Tahu nggak, ini beratnya itu sama kayak R3S. Benar, soal matiin aja. Ini adalah oke, kita timbang beratnya. Bentar. Beratnya 713 gram. Bayangin, ini beratnya minta ampun. Kalau ini cuma 365 gram. Ini ringan banget. Jadi nggak pegel, tapi ergonominya, feelnya itu loh. Ini sticknya itu enak gitu loh. Enggak, namanya juga harganya beda jauh ya. Harga ini 10 kali lipatnya ini. Ini harga secondnya masih 6 jutaan. Ini secondnya ada yang jual 500.000. Jadi 10 kali lipatnya. Entah kenapa bisa begitu. Jadi untuk siapa sebenarnya drone ini ya? Oke, untuk Mavic Mini ini buat live streamer ya, kayak kalau kalian kerja di live streaming event kayak konser atau orkes gitu ya, ini cocok banget buat Mavic Mini konekin ke smart controller. Tapi kalau kalian konten kreator buat di TikTok, buat di Instagram, Reel maksudnya ya, YouTube sekarang juga ada short yang ke semuanya itu videonya vertikal ya. Mini 2 nggak bisa, cuma Mini 3 ini bisa. Jadi masing-masing punya kegunaannya masing-masing ya. Dia nggak bisa connect ke situ, tapi ini bisa ke situ, tapi itu bisa connect ke DJI RC yang ada layarnya. Tapi itu juga lebih mahal ya. Kalau secara fungsional menurut saya pribadi itu mubazir sebenarnya. Soalnya kalau pakai HP juga bisa, karena kalau DJI RC yang ada layarnya itu sama aja kayak kalian
remote ini pakai HP ya kayak gini ya, ini ya kayak gini tapi nggak punya port HDMI gitu aja sih. Jadi itu kayaknya mubazir menurut saya. Kalian mini tiket cukup pakai ini aja kalau buat konten kreator itu ya. Oke. Jadi gitulah kekurangan dan kelebihan. Oke. Ada yang lupa. Oke. Videonya maksudnya bitrate-nya ya. Apaan ini? Ada di sini. Video bitrate-nya ini lebih rendah daripada ini. Ini di resolusi 2,4K 30 fps. 2,7K ya, 2,7K di 30 fps selama 1 menit itu bisa memakan memori sampai 200 sekian MB. Kalau ini di resolusi yang sama, di durasi yang sama, ini cuma 160 MB. Dan saya tes ini pakai SanDisk Ultra yang biasa, bukan yang ekstrim. Itu bisa, masih bisa di resolusi 2,5K. Kalau 4K udah gak bisa. Kalau ini dikasih SanDisk Ultra yang biasa, itu nggak bisa, harus yang ekstrim. Walaupun itu cuma Full HD 60 fps ya, nggak 2,7 apalagi 4K. Ini bener-bener nggak mau. Ajaib kan, mini 2 loh, bitrate-nya malah lebih gede, jadi saturasi warnanya itu lebih pekat, maksudnya warnanya itu lebih banyak, ada berapa juta warna. Kalau ini kan cuma berapa, tapi dia bisa HDR, yang ini nggak bisa, jadi semua plus minus. Ya begitulah video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.